Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Buka hatimu dan terimalah firman Tuhan. Terimalah firman sebagai rema dalam hatimu dan lakukanlah setiap perintah Tuhan. Engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Pagi ini saya membaca firman Tuhan. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari-hari ini banyak orang ingin sembuh dari sakitnya. Hari-hari ini banyak orang ingin dipulihkan. Banyak orang ingin mendapatkan kemenangan, kesembuhan dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat itu nyata bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Alkitab menulis pada waktu Yesus hidup di muka bumi ini, Yesus melakukan demonstrasi kuasanya. Yesus hidup dengan penuh belas kasihan. Dia menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit 2000 tahun yang lalu. Alkitab mencatat orang tuli, orang buta, orang lumpuh, orang yang sakit ayang, orang yang sakit demam, orang yang sakit sampar, sakit apapun. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan dengan kuasanya menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, saya percaya bahwa kuasa kesembuhan itu masih ada sampai hari ini. Dan Alkitab berkata, ketika Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia menanggung segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Dia menanggung segala sakit, penyakit kita, penderitaan kita. Dia pikul semua di atas kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai, it is finished. Dan dia menanggung semua di atas kayu salib bagi kita orang-orang yang berdosa. Dia melakukan semua itu bagi kita semua. Dengar baik, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat yang terbesar bukan kita disembuhkan dari sakit penyakit. Mujizat yang terbesar adalah ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kita percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan hidup kita. Kita membuka hati kita. Kita mengizinkan Yesus masuk di dalam hidup kita. Dia mengubah akan hidup kita. Dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan dengar baik, hanya ada satu jalan ke sorga. Jalan itu adalah melalui Yesus Kristus. Dia adalah sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber keselamatan dalam hidup kita. Hari ini, kalau Anda di antara saudara yang belum percaya kepada Yesus, ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Dan Yesus akan melakukan banyak perkara ajaib dalam hidupmu. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita pelajari bagaimana kesembuhan terjadi bagi seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Yang pertama, kenapa wanita ini mengalami kesembuhan dari sakit pendarahannya? Yang pertama adalah dia memiliki pikiran iman.
Saudara-saudara, pikiran iman ini sangat penting bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pikiran ini sangat penting untuk menentukan apakah kita bisa mengalami mujizat, kesembuhan dari Tuhan atau tidak. Kalau kita baca Alkitab ini, saudara-saudara, wanita ini sudah pergi ke tabib. Wanita ini sudah pergi ke dokter-dokter ahli mungkin. Dia sudah pergi juga ke orang pintar, orang kuat. Supaya bagaimana dia bisa mengalami mujizat, mengalami kesembuhan dari pendarahannya. Tetapi kita membaca firman Tuhan berkata bahwa dia sudah berusaha, tapi semuanya tidak ada faedahnya. Semuanya tidak ada gunanya. Artinya apa? Dia tidak mengalami kesembuhan ilahi dari Tuhan. Tapi satu kali dia melihat bahwa Yesus sedang berjalan dan berbondong-bondong orang itu ikut kepadanya. Dan dia mulai berpikir dalam pikirannya, asal ku jama jubah Yesus saja, aku akan sembuh. Saudara-saudara, kalau Anda mau disembuhkan dari Tuhan, Anda harus punya pikiran iman. Mulai berpikir bahwa mungkin dokter, para medis, rumah sakit tidak akan bisa menyembuhkan sakit saya. Tapi ada satu nama, satu pribadi yang penuh kuasa, penuh kasih. Dia pasti akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kalau itu ada di pikiranmu, saya percaya hari ini engkau akan mengalami mujizat yang besar dari Tuhan. Yang kedua, kenapa wanita ini mengalami kesembuhan dari pendarahannya 12 tahun? Yang kedua adalah dia memiliki perkataan iman. Saudara dengar baik, perkataan iman ini sangat penting bagi hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus berkata firman Tuhan yang penuh kuasa, yang kita tahu, yang kita terima dari janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Setiap hari kita harus berkata bahwa saya sehat, saya kuat, jantung saya sehat, otak saya sehat, paru-paru saya sehat, ginjal saya sehat, pencernaan saya sehat, seluruh peredaran darah saya dari kepala sampai kepada kaki, semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada penyumbatan, tidak ada blok apapun. Dan inilah perkataan iman yang harus ada dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengatakan perkataan-perkataan firman yang penuh kuasa? Kalau hidup kita punya gaya hidup untuk mencintai firman Allah. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Firman itu bukan sekedar masuk ke telinga kita dan tembus ke telinga yang lain. Tapi firman itu harus masuk di hati kita. Dan firman itu akan menjadi rema yang hidup, yang kuat dalam hidup kita. Dan setiap kali ada tantangan, setiap kali ada badai, setiap kali ada goncangan, setiap kali ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan, ada krisis apapun datang, melanda hidup kita, melanda pekerjaan kita, melanda keluarga kita, kita akan berdiri dan memperkatakan perkataan firman. Dan firman yang penuh kuasa itu akan menjadi jawaban yang pasti dan memberikan kekuatan, keteguhan iman kita bahwa hanya Yesus satu-satunya yang bisa menolong hidup kita. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, dalam hidup kita jangan kita hanya memperkatakan masalah terus setiap hari. Jangan kita hanya duduk-duduk dan omong kosong, omong besar. Ya, kita harus terus jangan memperkatakan sesuatu yang negatif. Kita duduk dan membicarakan orang. Kita harus memperkatakan perkataan positif. Dengar baik, perkataan negatif menghancurkan hidup dan masa depanmu. Tapi perkataan positif akan sungguh-sungguh menguatkan, memberkati engkau. Sehingga imanmu akan menjadi kokoh, kuat, berdiri menghadapi segala situasi yang ada dalam hidup ini. Mari kita memiliki perkataan iman, perkataan firman Tuhan. Perkataan iman itu mempunyai daya cipta yang luar biasa. Ketika Allah menciptakan dunia ini, dia berkata, jadilah terang, jadilah gelap. Maka itu semua terjadi. Dan saya percaya dalam hidup kita ada kuasa perkataan yang luar biasa. Jangan menggunakan mulut kita untuk memperkatakan yang lain, tapi memperkatakan firman. Karena apa? Karena hidup kita penuh dengan firman Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah memiliki perbuatan iman.
Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sebabnya saudara-saudara, untuk apa saudara punya iman, tapi saudara tidak berbuat, saudara tidak bertindak, Alkitab berkata semuanya menjadi sia-sia. Hari ini saudara-saudara, mari kita bertindak dengan iman. Saya dapatkan kebenaran yang luar biasa dari wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia tidak hanya berpikir dengan iman, dia tidak hanya berkata dengan iman, tapi Alkitab menulis bahwa pada waktu Yesus sedang berjalan, wanita itu dalam keadaan sakit. Mungkin dia lemah tubuh, dia merangka-rangka, bagaimana aku bisa menjamah jubah Yesus, aku bisa memegang jubah Yesus. Dan saudara tahu, dengan susah payah dia menarik jubah Yesus. Dan Alkitab berkata, jubah itu bicara tentang kuasa Allah. Jubah itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Dan akhirnya saudara, kuasa itu turun, tenaga yang turun dari tubuh Yesus menjamah wanita itu. Dan wanita itu mengalami kesembuhan ilahi. Dia sembuh dari pendarahannya karena kuasa Yesus itu sendiri. Hari ini saudara-saudara, dengar baik. Ketika engkau berdoa, ketika engkau menyembah kepada Tuhan, engkau menikmati hadirat Tuhan yang kuat. Kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu. Dan di situ saya percaya hadirat Tuhan yang menyembuhkan sakitmu, hadirat Tuhan yang memulihkan hidupmu, hadirat Tuhan yang memulihkan ekonomimu, hadirat Tuhan yang mengurapi saudara untuk bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Dan hari ini mari serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Tetap bertindak dalam situasi apapun, tetap berbuat dalam situasi apapun dengan iman kita kepada Tuhan. Harapkanlah perkara besar, harapkanlah mujizat besar, harapkanlah tanda-tanda heran dan ajaib terjadi dalam hidup kita setiap hari. Dan kita akan menjadi kesaksian yang hidup. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan sakit kita, kita akan bersaksi kepada banyak orang bahwa kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Saudara-saudara, saya ingin menyaksikan bahwa saya mengalami mujizat dari Tuhan. Saya 3 kali berada dalam bayang-bayang maut. Tapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang penuh dengan mujizat. Pada tahun 2006, dokter memvonis bahwa saya mengalami sakit jantung koroner. Tapi dalam rencana Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya operasi bypass tahun 2006. Dan sampai sekarang ini sudah memasuki hampir 15 tahun. Tetapi saya tetap kuat, sehat. Saya percaya pada waktu saya sedang sakit, saya berdoa seperti Hizkia berdoa. Tuhan, perpanjangkanlah usia saya. Saya masih mau memberikan hidup saya dipakai oleh Tuhan. Pakailah hidup saya Tuhan, sembuhkanlah sakit saya. Dan Tuhan memberikan saya kekuatan, kesehatan hari ini. Yang kedua, saudara-saudara, pada waktu saya ada di penginjilan di Desa Oekam, di Soe, Timur Tengah Selatan. Mungkin saya salah makan, sehingga saya mengalami pendarahan lambung. Tetapi saudara-saudara, saya masih kuat untuk pergi ke Bangka Belitung, menengok anak saya, Dr. Billy Goandis, yang sedang bekerja di sana. Nah, di situ saudara-saudara, saya buang air besar berdarah. Dan anak saya, dia memeriksa saya. Dan dia bilang, papa, kita ke dokter saja. Dan kami pergi ke dokter yang ada di rumah sakit di Bangka. Dan ketika memeriksa, saudara-saudara, ternyata HB saya menjadi 8. Saudara-saudara, HB orang dewasa, laki-laki, harus 12 ke atas, saudara-saudara. Tapi saya 8. Dan akhirnya saya ambil keputusan, kita langsung berangkat ke Malaysia. Nah, saudara-saudara, kami sekeluarga berangkat ke Malaysia, bertemu dengan dokter saya, dan dia memeriksa, dia merawat 1 malam. Saya diperiksa endoskopi, ternyata hasilnya adalah di dalam pencernaan saya, ada lambung saya ada luka, dan akibat luka itu terjadi pendarahan, dan mengakibatkan HB saya menjadi turun. Tapi hari ini saya mengalami mujizat yang kedua dari Tuhan. Dari bayang-bayang maut. Karena kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan yang besar. Tuhan begitu mengasihi hidup saya. Tuhan menyembuhkan saya dan beri kesempatan hidup buat saya.
Yang ketiga yang saya mengalami mujizat dari Tuhan adalah tanggal 18 September. Ketika saya pulang dari Kupang, saya berkumpul dengan keluarga saya, istri dan kedua anak saya. Kami pergi ke Bandung. Saudara, setelah makan siang di Bandung, saya pergi ke hotel Hilton yang ada di kota Bandung. Saya menginap di situ. Dan pada waktu saya sedang duduk, tiba-tiba saudara-saudara, kaki kiri saya dan tangan kiri saya ini menjadi kram. Dan saudara tahu, saya mengalami kelumpuhan, kelemahan daripada bagian sebelah kiri saya. Mau ke kamar mandi gak bisa. Saudara-saudara, saya tahu, karena saya seorang dokter, saya berkata, wah, saya serangan stroke ringan. Mulut saya gak apa-apa. Semuanya normal, baik, bisa ngomong. Tetapi kaki saya dan tangan sebelah kiri saya mengalami lumpuh. Tidak bisa berjalan. Dan akhirnya saudara-saudara, kami kembali ke Bekasi dan saya dirawat di Rumah Sakit Mitra Bekasi selama 5 hari. Dan saya meminta kepada beberapa hamba Tuhan, sebagai teman saya, sahabat saya, mereka mendoakan saya. 5 hari saya pulang ke rumah dalam keadaan saya pakai kursi roda. Makan, ke kamar mandi, semua didorong dengan kursi roda. Karena kaki ini tidak bisa berjalan, belum kuat. Tapi di atas tempat tidur selama 3 minggu di rumah, saya memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengangkat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkanlah hamba-Mu hidup. Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan tercurah atas hidup hamba. Sembuhkan hamba. Karena saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Saya begitu percaya bahwa saya akan mengalami mujizat. Tepat 1 bulan, saudara-saudara. Tiba-tiba, saudara-saudara, saya tinggalkan kursi roda itu. Dan saya bisa berdiri dan berjalan sampai hari ini. Saya bisa melakukan aktivitas lagi. Saya bisa pergi misi dan penginjilan lagi. Saya mulai berkhotbah, walaupun lebih banyak di online. Live streaming. Tapi saya percaya, saya mengalami mujizat kesembuhan ilahi. Dengar baik, kalau wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun saja, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Saya juga secara pribadi ditolong, disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang sedang sakit di rumah, saudara yang sedang sakit di mana? Di rumah sakit. Saudara yang sedang sakit dimanapun Anda berada, saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat sampai hari ini. Kesembuhan itu ada di dalam tangan Tuhan. Yesus adalah sumber kesembuhan itu sendiri. Ketika kita percaya, kita berdoa, kita beriman, kita mengalami mujizat dari Tuhan. Hari ini saya mengalami mujizat dari Tuhan. Dan saya mau memberitahukan kepada saudara, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia menolong saya, Dia yang sama dengan kuasanya, menyembuhkan sakit saudara, memulihkan saudara, memberikan kemenangan saudara, mengampuni dosa saudara, bahkan melepaskan saudara dari keterikatan kuasa gelap. Setan sekalipun, Yesus dapat mengalahkannya. Dalam nama Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama-Mu ada kuasa. Di dalam nama-Mu ada mujizat. Hari ini hamba terbeban untuk mendoakan untuk orang-orang sakit. Sakit apa saja Tuhan. Mungkin hari ini pandemi COVID sedang melanda Indonesia. Dan banyak orang sedang dirawat di rumah sakit karena sakit COVID-19. Virus corona ini. Yang juga belum berlalu di bangsa kami. Kami tidak putus-putusnya mendoakan. Kami terus berdoa kepada Tuhan. Hanya kami meminta kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada mujizat, ada kesembuhan. Hamba berdoa buat mereka yang sedang ada di rumah sakit, di rumah. Sakit apa saja. Tuhan penuh kuasa untuk menjamah mereka. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan. Darah Yesus menyucikan mereka. Darah Yesus melepaskan mereka. Darah Yesus menyembuhkan mereka. Darah Yesus membebaskan mereka.
Dan dalam nama Yesus, darah Yesus menyembuhkan dan memberikan kemenangan, pemulihan atas hidup mereka. Hari ini kami sehat, kami kuat, seperti Tuhan menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Asal ku jamah jubah Yesus saja, aku sembuh. Kami mau menjamah jubahmu, hadiratmu, kuasamu, sehingga kami dapat disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan amin. 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 Haleluya.